Kurang banyak. Kurang banyak. Ini yang selalu personality Orang tuh belum aware gitu kayak ini apa sespesial apa sih ini. Nah, emang kamu kira kurir kuyang kah? Biar ntar kalau S2 misalnya nggak mau di antropologi jadi S2-nya bisa yang lain. Oke, kembali lagi di Palvi Channel bareng Rara. Dan sudah ada di kursi panas ada Anastasia Ering. Si Leo introvert katanya. Tadi barusan bilang Leo introvert. Bener nggak? Beneran introvert? Iya sih. Iya. Ini gengges nggak sih kalau di circle yang banyak orang gitu, kayak ngerasa annoying nih orang-orang, rese Kayak lebih ngerasa kayak energi tuh kekuras gitu loh, Mbak. Oh iya? Iya, kalau misalnya kayak udah lebih dari 2 jam tuh pasti pengen break gitu. Pengen break, iya, pengen pulang aja gitu. Iya gitu. Oke. Tapi nggak bisa lama-lama. Oke. Nah, biasanya Tasya selalu di dalam podcast Mbak itu diawali dengan cheers. Oh iya. Kita cheers dulu. Kamu pakai air mineral. Iya. Nah, yoi, le mineral le. Ada manis-manisnya gitu. Iya, Cheers dulu kita. Yoi, ada mereknya. Emang kurang banget sih hari ini. Gara-gara panas banget kan. Terus tadi untungnya Tasya nggak terlalu cepat datang. Oh iya. Karena ternyata perut Mbak bergejolak. Oh iya. Perut Mbak bergejolak. Nah, jadi biar gampang nih obrolan kita, kita sepakati dulu. Mau pakai aku kamu, lo gue, atau ulun pian. Kita mencegah netizen yang julid yang katanya kenapa pakai lo gue gitu, kayak ya udah kalau guest starnya setuju untuk lo gue, why not gitu kan. Pakai aku kamu aja. Aku kamu. Iya. Gak apa-apa nih. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nggak mention Mbak gitu. Oh, iya. Nggak apa-apa. Oh, iya. Serius. Tasya percaya ini nggak sih ramalan zodiak gitu? Percaya. Pernah nonton Babe Cabitan? Di YouTube. Pernah. Iya, Itu pernah. kan ramalannya ngawur. Percaya sama zodiak? Percaya sama Babe Cabita. Ternyata Tasya lucu ya guys. Oke. Ini Tasya tuh simbol Leo banget tau, tapi Leo yang aku tahu yang kurang banget dan pemarah itu si Juli. Kamu sepemarah itu nggak sih? Simbolnya Leo itu kayak yang berapi-api gitu. Kalau udah kayak Tita yang dekat sama aku sih, iya sih pemarah. Iya, pemarah. Iya. Marahnya kayak apa? Gimana sih? Kayak meledak gitu katanya. Iya. Masa? Iya, Mbak. Gimana? Kata-katanya tuh gimana? Karena jujur aja nih, kita udah kayak kenal tuh udah kayak 5-6 tahunan ya, dari zaman di pasar mini. Wow. Kamu tuh yang kalem gitu. Iya, banyak yang bilang gitu sih, Mbak. Cuman ya kayak pokoknya kalau udah dekat sekali pasti tahu sih aku mudah marah. Mudah marah, mudah meledak-ledak. Iya. Kayak bahkan hal simpel aja kayak mereka bilang ya Leo banget lah. Tiba-tiba marah gitu. Iya. Iya. Jadi tuh kayak kan Tasya masih in relationship sama Renner. Oke, ini kita tampilkan Renner. Halo Renner. Terus Renner bilang tuh kayak Tasya tuh pemarah. Hah? Tasya pemarah? Kok tidak melihat hal itu tuh di tongkrongan juga nggak pernah kayaknya gitu. Itu emang marah beneran, kayak emang nada tinggi atau apa ya, kata-katanya banyak gitu, kayak ibu-ibu kalau lagi marah kan kayak kereta gitu, berentetan gitu, nggak selesai atau gimana? Kayak ketus gitu sih, Mbak. Kayak ketus. Iya, kayak bahkan aku juga nggak sadar kayak kok ketus sih kayak gitu. Kadang diingatin juga sama Rainer.
Kalau Rama sedikit kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu sekarang umur Tasya berapa? 20. 20. Iya. Tasya nih udah masuk ini ya, dunia perkuliahan. Iya. Udah semester berapa? Semester 2 masih. Semester 2? Iya. Jadi semester 2 ini kan berarti masuknya dari 2020. Iya, 2020. Dan itu sudah masuk masa pandemi. Iya, ya nggak sih? benar. Ya kan? Kan biasanya tuh masuk kampus lalu kayak modelan apa ya, tour gitu di kampus, mengenali ruangan-ruangan, terus dunia kampus kayak apa sih, terus angkatan-angkatan di kampus kayak apa sih gitu. Nah sekarang ternyata semua serba online nih. Menurut Tasya gimana? Apakah ini dunia yang saya inginkan? Ini idealnya ngampus kayak gini, tahu di coffee shop gitu yang ngerjainnya di kamar, terus atau di tongkrongan kan asik banget ya. Sebagian angkatan baru mungkin ini adalah dunia yang saya inginkan gitu. Dunia kampus tidak benar-benar kita inginkan sebenarnya, wahai dosen. Benar. Gimana tuh? Sebenarnya lebih kan banyak yang bilang kalau misalnya kuliah selama pandemi itu pasti kayak bisa sambil rebahan kayak gitu kan Mbak. Cuman banyak yang nggak tahu aja gitu, maksudnya kadang tuh kayak tekanan karena di rumah terus atau tekanan karena pandemi dan nggak punya teman sih, karena kan aku masuk dari awal udah pandemi kan Mbak. Jadi kayak ngerasa kepisah-pisah gitu loh, belum punya temen juga. Belum punya teman. Iya. Jadi kayak enjoy aja atau gimana? Jadi maksudnya kalau misalnya kayak kami kelas juga nggak masuk loh Mbak. Maksudnya cuma kayak ngedengerin, nonton video. Iya. Itu sebenarnya nggak masuk. Maksudnya lebih enak tuh kalau misalnya ada interaksi langsung kayak gitu. Soalnya kalau misalnya lewat Zoom itu tingkat fokusnya tuh kurang gitu, maksudnya pasti main HP, main game kan sambil bisa multitasking kan sekarang handphone atau laptop. Jadi ya berat sih maksudnya. Jadi pas udah ujian akhir pasti kagok gitu loh Mbak. Kagok. Karena bener-bener kayak ketinggalan banyak. Kalau ujian akhir tuh gimana sih kalian menghandle-nya? Kan kalau idealnya ujian akhir di kampus tuh kayak ujian di SMA gitu, kayak ada dosen di depan dikasih soal segala macem gitu kan. Terus kalau di saat pandemi kayak gini gimana sih kalian satu-satu gitu ngadep dosen gitu? Itu kan ada di Zoom itu ada break room kan Mbak. Jadi kalau misalnya kalau setahu aku sih Tita, teman-temanku itu mereka kalau ujian tuh dosennya 2, jadi satu ruangan, maksudnya dibagi lagi muridnya pakai break room. Ntar dosennya jadi harus hidup kamera, jadi kayak benar-benar fokus ngerjain. Kalau di sini dosennya bisa kayak ntar dikumpul nanti malam ya. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Tasya jurusan apa dan berkampus di mana? Berkuliah di mana? Aku jurusan sosiologi. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Di Palangkaraya. Di UPR. Di UPR. Ada stiker UPR nggak? Mau nggak nempel di belakang mobil? Karena selalu ada jokes yang anak-anak Palangka tuh kayak nggak nempelin stiker kampus UPR gitu. Yang lebih bangga kalau ada stiker UGM, UB gitu, UMN gitu ya kan? Ada jokes itu tuh dulu. Ada nggak stiker UPR? Belum cetak ya. Belum cetak. Nanti kalau cetak bikin yang gede, kita cetak, terus tempel di sini. Kita harus mematahkan itu semua. Kita harus bangga dong sama kampus kita meskipun ada kurang dikit. Kurang banyak. Kurang banyak. Kurang banyak. Padahal aduh, wahai dosen. Oke, sosiologi berarti itu kayak nah, Mbak tuh kan dari dulu tuh sebenarnya mengagumi Tasya karena secara personal Tasya itu apa ya, kuat banget nih sosoknya, kayak sendirian ke coffee shop, baca buku gitu. Terus
ngomong jarang gitu, terus sambil rokokan gitu. Kayak, anjing nih anak muda gitu, dia kayak orang tua nih. Iya benar. Gitu tuh, jadi kayak ini beda nih. Anak Palangka kan kebanyakan yang emang komunal, tongkrongan tuh kayak banyak gitu, terus emang mereka bersosialisasi banget. Jarang nih menemukan orang yang tunggal datang ke coffee shop, ke tongkrongan sendirian kayak gitu. Tapi meskipun Tasya juga punya circle yang terdekat ya. Nah, kagum aja sih Mbak tuh. Nah, pertanyaannya adalah coffee shop yang kalau misalnya tiba-tiba coffee shop itu kayak banyak yang memperhatikan, kan cowok-cowok suka kayak gitu tuh, melihat cewek mulus dikit, putih dikit. Ini ngerasa gimana? Nggak annoying gak sih mereka ini? Iya, ganggu sih, kayak kan dulu pernah kan duduk sendiri situ terus difotoin mas tuh. Maksudnya pasti ada sih gangguan kayak gitu kan Mbak, karena kan tempat publik itu bukan punya kita ya. Jadi maksudnya kadang tuh ya harus sadar juga. Sadar juga sih, kayak karena kan aku ngerasa juga sih karena aku yang terlalu ngejauh dari orang gitu mungkin. Jadi ya cuman bisa terima aja sih Mbak. Makanya kan seneng kayak kalau misalnya ke coffee shop itu kalau tempatnya masih jam-jam yang sepi, kayak jam-jam sore, jam-jam siang kayak gitu kan Mbak. Siang, pagi jam menuju maghrib tuh pasti sepi dah. Anak-anak pada pulang mandi. Soalnya kebiasaan dipanggil maknya. Iya. Mandi nak. Iya. Gitu kan. Iya. Makanya sering datang pasti jam-jam segitu. Ini kan kita tuh cewek yang rentan banget dilirik. Dilirik. Gay boy dikit dilirik. Mulus dikit dilirik. Iya. Putih dikit. Udah dah tuh. Udah jadi imajinasi mereka gitu ya kan. Udah kebiasaan dong pasti sudah yang menghadapi yang kayak gitu. Secara Tasya nongkrong juga udah dari lama ya. Iya. Nah, Tasya kan sejauh ini berarti banyakan di rumah ya? Banyakan di rumah. Iya sih Mbak. Kalau dulu yang kayak rutin ke coffee shop gitu. Iya. Nih kalau netizen tahu, Tasya nih salah satu penyelamat coffee shop untuk tetap bersemangat berjualan. Karena dia berperan besar untuk tetap menunggangi Instagram untuk mengkampanyekan ayo beli tetap gitu biar coffee shopnya kagak bangkrut. Nah itu masih ingat sampai hari ini. Jadi awal-awal banget pandemi itu kan kayak semua orang kaget gitu ya, kayak beritanya juga parah. Kena covid dikit kayak takut meninggoy gitu kan. Akhirnya juga itu impactnya besar ke coffee shop. Terus larangan dari pemerintah juga waktu itu ketat banget PSBB ya kan. Sampai yang pelanggan tuh paling cuma 5 sehari gitu. Nah tuh kepikirannya untuk tetap bisa mengkampanyekan itu tuh emang dari Tasya atau ngeliat kondisi ini tuh emang kayak gimana gitu. Karena bener-bener yang waktu itu menunggangi dan mengajak teman-teman tetap beli nih, akhirnya tuh circle-nya Tasya juga ikutan. Kita beli di pasar terus mini. Anak-anak yang lain juga pada beli gitu dan tetap posting di Instastory maupun feed gitu. Iya, bener. Keren banget sih. Itu gimana kepikirannya? Sebenarnya karena nggak ada yang kayak gitu sih Mbak di sini, kayak maksudnya orang kurang menghargai itu. Kayak misalnya coffee shop ini lagi ngeluarin ini loh filternya, tapi maksudnya orang tuh belum aware gitu kayak ini sespesial apa sih ini. Maksudnya aku pengen ngajak orang-orang buat lebih penasaran sih Mbak, kayak emang gimana rasanya kan, karena tiap posting pasti ditanyakan kayak gimana rasanya, gimana taste notes-nya kayak gitu. Jadi aku senang sih kayak maksudnya jadi bangun diskusi juga, bangun teman juga sama penikmat kopi gitu. Makanya
karena itu belum ada sih, maksudnya nggak banyak, ada mungkin tapi banyak. Iya. Tapi nggak banyak gitu. Yang ini tuh berperan besar bagi pelaku bisnis gitu ya, untuk tetap menyuarakan ayo beli ketika di masa pandemi, mengkonversi dari yang penjualan offline ke online kayak gitu, ngajakin orang. Nah itu kan tuh gapnya jauh banget gitu loh, kayak yang penjualan offline dari sekian terus merosot dan tidak terlalu efektif sebenarnya. Penjualan dari offline ke online itu tidak terlalu banyak kayak gitu. Dan ini aku mengucapkan terima kasih banyak. Perannya waktu itu besar banget serius. Oh ya, balik lagi nih, kalau bicara soal sosiologi, kenapa masuk situ? Jadi dari awal tuh maunya kayak pengen semua gitu loh, Mas. Pengen semua. Iya, kayak karena mungkin karena dari baca buku itu jadi tahu dasar-dasar dari setiap bidang kan. Jadi kayak pengen ini juga. Jadi maksudnya bingung di awal. Iya. Jadi awalnya mau psikologi, terus mau filsafat. Sampai 2 tahun gap year akhirnya benar-benar mantap pengennya di antropologi. Akhirnya les kan di sempat les itu kayaknya di Jogja ya. Iya, sempat les di Jogja. Berapa bulan itu kemarin? Kayak 2 bulan gitu ya? 3 bulan, 4 bulan. Terus karena belum siap cara mental, cara kejiwaan juga, akhirnya mutusin bener-bener di sini. Soalnya 2 tahun kan gap year, ngejar juga kan Mbak. Soalnya nggak takutnya terlalu lambat gitu. Iya. Apakah ada tuntutan dari orang tua juga kayak ayo ambil ini nih, kuliah nih, saatnya gitu. Jadi waktu disuruh kuliah di sini, waktu balik disuruhnya di kedokteran. Akhirnya aku bilang ya udah deh yang deket-deket aja sama antropologi, jadi pilihnya sosiologi. Gimana pendapatnya tentang kedokteran ketika disuruh masuk kedokteran aja gitu ya? aja gitu, kayak oke, mungkin orang tua melihat bagus nih kedokteran gitu. Iya, ntar tuh kayak bisa menghasilkan pundi-pundi cuan gitu ya kan gitu. Nolaknya tuh kayak gimana gitu? Ngomong ke papa? Aku bilang sih kayak maksudnya kayak SMA aja ngos-ngosan, maksudnya kelarin. Takutnya yang nggak kuat di mental, di kejiwaan juga. Soalnya kan apalagi waktu itu kan memang lagi bener-bener rapuh lah kalau orang bilang. Oke. Bener-bener ya, makanya nggak ya udah papa juga karena tahu kondisi aku jadi terserah aku aja. Mama ada sempet kayak ngasih pressure gitu nggak sih, kayak ya udah kedokteran aja kenapa gitu? Ada nggak? Iya ada, paling banyak. Makanya untungnya maksudnya papa sih yang tahu gitu. Jadi dia juga yang bantu ngomong ke mama. Oke. Papa kan jadi gini, Tasya ini kan kalau Mbak lihat nih kayak idealis banget. Iya nggak sih? Tasya idealis. Virgo Leo tuh Virgo Leo Leo terus yang emosinya berapi-api, terus idealis tuh udah kayak perkawinan yang mantap gitu. Itu idealis tuh kayak semua yang hampir Tasya ucapin soal mental, kesehatan kejiwaan gitu-gitu tuh emang Tasya dalami gitu. Iya, karena kan nggak ada dikasih tahu apa-apa kan soal itu Mbak, jadi bener-bener dipelajarin waktu SMA. Sangat-sangat aware berarti. Iya. Sangat-sangat aware. Idealis nih dalam hampir semua segi kehidupan kah atau gimana? Dulu aku mencoba buat kayak gitu kan Mbak, kayak apalagi kan work kayak culture yang lagi kayak orang rame buat kayak lo masa nggak tahu ini sih kayak gitu kan. Nah aku sudah maksudnya coba kayak
aku pengen tahu soal ini, pengen tahu soal itu, cuman kan nggak tahu semuanya. Akhirnya berusaha mengerucutkan gitu. Makanya dulu sempat fokus sekali di kayak psikologi, kayak masalah-masalah mental kayak gitu. Sampai pengen kuliah di situ, cuman karena kita kan nggak bisa maksudnya mendalam yang kayak maksudnya interest aku tuh berubah-berubah gitu loh. Akhirnya ya udah psikologinya cuman tahu di dasar-dasarnya aja. Jadi kadang maksudnya kalau misalnya idealis banget ya, dengan kita maksudnya nggak fokus di semuanya, cuman fokus kayak di satu yang kayak kita spesialisasi. Kayak kita kan nggak bisa, susah kan bakal fokus di koktail, kopi sama teh. Pasti harus ada satu. Satu yang di highlight. Iya benar. Kayak gitu sih Mbak. Baru belajar itu. Sosiologi nih, apa yang spesial dari sosiologi menurut Tasya? Karena dia bisa mencangkup banyak. Jadi kayak kalau S2 mau sejarah bisa gitu. Makanya ambil yang aman-aman aja sih Mbak. Maksudnya biar ntar kalau S2 misalnya nggak mau di antropologi, jadi S2-nya bisa yang lain gitu. Sosiologi tuh mempelajari apa aja sih? Kalau di yang Tasya dapat nih dan di kampus ini tuh mempelajari apa aja? Tentang aktivitas sosial manusia. Tapi ada juga ntar yang lebih mendalam kayak budaya, itu kayak antropologi. Nah jadi kalau misalnya sosiologi cuman di dasar-dasar aja gitu loh Mbak. Dia nggak lebih dalam, kayak nggak kayak geografi yang. Jadi kalau misalnya sosiologi tuh cuman dasar-dasarnya aja. Kayak ini nggak sih? Human behavior atau semacam common sense-nya manusia gitu nggak sih? Di dalam sosial gitu. Perilaku sosial itu juga dipelajari. Dari sifat-sifat manusia tuh kayak seksi banget gitu. Manusia ini kan kayak bermacam-macam modelannya. Iya benar. Itu yang bikin Tasya jadi kayak ini nih, greget nih gue nih mempelajari ini nih. Iya sih. Atau ada alasan khusus secara personal? Karena sebenarnya tuh aku kan tertariknya lebih ke budayanya. Jadi karena nggak di sini nggak ada antropologi, jadi akhirnya ngambilnya sosiologi. Biar siapa tahu ntar bisa lanjutin S2 ngambilnya antropologi gitu. Oke. Tasya ini kan aware banget terhadap masalah mental, terus masalah kesehatan kejiwaan gitu, yang saat ini tuh presentasinya masih sedikit ya, apalagi di umur-umur Gen Z kan Tasya. Pasti Gen Z bukan? Gue yang milenial ya, tahanan KPR. Tahanan KPR. Milenial itu ada ininya, ada logonya sekarang. Milenial itu tahanan KPR. Kalau mau tahu tujuan hidup 10 sampai 15 tahun kemudian adalah kamu memiliki hutang KPR. Enggak bercanda. Takut Mbak. Takut. Nah, jadi tadi masuk sosiologi adalah keputusan personal nih, ya kan? Oke, kita berarti Mbak mau apa sih, gimana? Mbak mau mengulik Instagramnya Kurir Kuyang. Pertanyaan pertama adalah kenapa namanya Kurir Kuyang? Aduh, tau gak sih sampai yang Mbak tuh cari Instagram kamu yang Trensensen ini yang susah itu, hilang kan, pengguna tidak ditemukan katanya. Terus baca Alvin Instagramnya Tasya hilang apa? Ini kan kita mau podcast. Ada Kak, dia bilang namanya Kurir Kuyang. Kurir Kuyang, kenapa namanya Kurir Kuyang? Inspirasi dari mana? Inspirasi teman sih. Gimana ceritanya itu? Nggak tahu, pokoknya kami lagi ngobrol, tiba-tiba dia ngomong, Gina yang ngomong, Gina. Bilang,
Emang kamu kira kurir kuyang kah? Ya udah langsung ganti di situ. Ganti. Emang random banget. Iya. Leo satunya kan namanya Kemangi Lalapan. Iya. Apaan itu? Makanya sangat insightful. Jadi itu langsung memutuskan namanya kurir kuyang gitu. iya, lebih biar nggak ditemukan aja sih. Kenapa nggak mudah ditemukan alasannya? Nggak suka di follow orang. Iya sih, maksudnya gimana ya Mbak? Biar nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Kayak Siapa yang dihindarin? Keluarga kah? Atau haters kah? Atau orang yang kepoin doang kah? iya, yang kayak gitu-gitu Yang semua. kepoin doang. Biarin sebenarnya mereka itu. Biarkan mereka hidup. Mereka juga butuh hidup. Mereka perlu makan. Makan gosip. Oh, ada yang kepo. Banyak, makanya kemarin ganti juga karena kayak Ada dicari gangguan. tahu gitu. Ada Iya. yang cari tahu. Iya, ada yang cari. Annoyingnya sampai kemana? Sampai tanyain ke Orang-orang. kayak Kak Cindy kayak gitu. Oh, dia keponya soal apa nih? Soal pribadi Tasya atau gimana? Sebenarnya kayaknya Nasib karena Tasya apa gimana? kayaknya kalau menurutku sih karena aku anak papaku gitu loh Mbak. Oh. Jadi kayak tahu nggak sih anaknya ini, makanya oh. risih kan Mbak maksudnya. Pengennya jadi akun pribadi aja. Soalnya kan dulu udah capek-capek hapus akun, pengennya biar lebih personal. Nah, ini pertanyaan yang apa ya? Mungkin banyak orang pikirkan. Nah, Tasya ini kan labelnya anak papanya yang ini Mbak boleh sebut nggak sih? Anggota nih, Iya. anggota apa nih yudisium Anggota anggota legislatif ya kan. Tasya keberatan nggak sih dengan label itu yang orang tuh kayak menghamba gitu, ya udah bokap gue itu terus urusannya apa gitu. Sebenarnya keberatan sih karena Keberatan? iya karena Ya terus kenapa? Terus lanjut. karena kayak keputusan yang buruk kan pasti datang dari situ Iya, ya maksudnya. Jadi kadang ya Takut impactnya ke Tasya juga. iya maksudnya juga sama kayak ngeliat papa papa Di aku di legislatif. situ, tapi dia nggak ngebantu apa gitu loh, maksudnya kayak aku nggak setuju sih sama konsep Pilihan jalan hidup papa. Iya lebih kayak gitu sih. Kontradiktif dong Iya. berarti di rumah. Iya, benar. Pernah debat nggak sama bokap? Sering. Oh iya, soal apa? Kayak kalau baru-baru ini, kalau dulu soal kinipan. Oh iya, soal kinipan. Ntar kita bahas nih kinipan. Emang lu doang yang bisa bahas kinipan? Gue juga bisa. Gimana terus? Kalau baru-baru ini soal provinsi Pemekaran. Pemekaran provinsi. Oh iya, kedengarannya tuh yang ini ya. Oke, Pangkalan Bun, bener. Iya, mau Dimekarin sendiri. Pokoknya udah mekar-mekar itu di sana. Iya. Udah cuan. Iya. Itu perdebatannya seperti apa tuh? Kayak Sempat panas nggak? sering kayak maksudnya ya pasti papa kayak kalau sudah bener-bener kayak aku maksudnya mungkin biasanya papa terpojok, papa bilang ya kan yang mutusin bukan cuma papa, kan ini suara bersama gitu. Dan ada atasan lagi di atas papa tuh ada atasan lagi. Jadi ya udah kadang udah clashnya di situ kayak agree Tapi kan itu ini bisa disagree gitu. diperjuangkan pak. Iya. Gitu. Dan fungsinya papa di situ kan untuk berjuang. Iya gitu. beneran Gitu. kayak gitu. Papa nih merasa ini gak sih kayak waduh nih kelas sama anak sendiri. Gue udah kelas di kantor ya kan. Terus di rumah gue mesti kelas juga sama anak sendiri pula. Mau jontos-jontosan tapi anak sendiri. Iya. Itu tapi beneran kayak emang ada gonjang-ganjing itu ya kan? Iya sering cuma kalau soal pokoknya arah
politik sih pasti beda sih kami. Aku sama papa. Berseberangan. Iya, berseberangan. Kalau papa kan lebih konservatif kayak gitu yang. Jadi ya beda banget lah Mbak. Jadi kadang ya udah malas debat kayak makin ini nggak banyak orang tahu bahwasanya di satu keluarga yang mungkin orang tuanya adalah di tatanan legislatif itu bisa jadi berseberangan kayak gitu. Dan ini terjadi di Tasya. Ini case-nya terjadi di Tasya gitu. Jadi emang nggak semua tuh kayak anak-anak manut sama pendapat orang tuanya kali ya. Iya. Dan terakhir di kasusnya Kinipan, gimana itu? Itu clash-nya sampai apa? Itu kan sempat jadi kayak gede gitu nih. Clash-nya karena aku posting di Facebook sih. Oh ya? Iya. Posting apa tuh? Soal Effendi Buhing. Effendi. Iya, yang dia ditangkap itu. Aku share di Facebook kan banyak keluarga, banyak teman-teman papa mama. Iya. Jadi dimarahin kayak disuruh hapus suruh take down. Nah, soal Kinipan tadi yang berseberangan dan disuruh take down postingan di Facebook. Nah, ada ini nggak mengemukakan pendapat nggak di ke papa dulu deh gitu. Gimana tuh? Kalau papa sih bilang karena perusahaan itu yang ditentang sama masyarakat Kinipan itu punya bos, dia bilang kayak maksudnya punya bosnya papa, jadi kayak kalau misalnya kamu posting kayak terancam gitu loh jabatannya, maksudnya kayak kamu mikirin gak sih bakal kena nih ke bawah bakal kenanya kayak ke kerjaan papa kayak gitu, bakal ngaruh kayak. Tapi nggak aku take down sih. tetap aku share meskipun banyak di komen keluarga juga. Oh iya? Iya. Keluarga komennya pedes nggak? Kayak hate speech gitu nggak sih? Enggak sih, kayak kaget aja sih. Kayak kan banyak yang kalau misalnya yang pro pemerintahan ya pasti mereka bilang kalau misalnya Kinipan tuh mau merdeka sendiri kayak gitu, kan pasti bawa isunya tentang kayak maksudnya nggak baik lah tentang Kinipan. Jadi maksudnya mereka kaget. Kayak aku tuh nge-share berita palsu gitu loh Mbak. Oh iya. Katanya nge-share berita palsu. Iya, dibilang gitu sama keluarga. Cuman nggak pernah aku respon sih, cuman kayak aku kalau udah posting aku tinggal gitu terus keluar dari akun. Langsung dihapus akunnya atau gimana? Maksudnya biar nggak ngeliat komentar-komentar. Oke. Wah, di keluarga juga bisa bertentangan nih. Iya. Wah, yuk. Cara menghandle itu kan kayak apa ya? Bisa dikatakan keluarga yang emang ya ini kita nggak bisa nyalain ya keluarga yang pekerjaannya di situ, emang cari nafkahnya di situ gitu, dan emang mau nggak mau harus pro di situ. Gitu. Iya. Nah, ngelihat Tasya yang berseberangan dengan mereka nih, sejauh ini hubungannya baik-baik aja dong? Baik-baik aja sih Mbak, cuman ya kalau aku pikir-pikir kan, maksudnya kalau aku mesti sadar diri juga kan, maksudnya dengan papa bekerja di situ aku terima banyak privilege, maksudnya kayak keuntungan juga kan dari situ, jadi kayak berusaha meminimalisir itu sebisa mungkin, kayak biar maksudnya karena yang aku pakai itu uang yang orang tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu loh di pekerjaannya gitu, maksudnya makanya aku sadar juga sih maksudnya sama privilege yang aku punya gitu. Iya. Tapi gini, bicara soal privilege, itu kan juga bukan salahnya Tasya untuk lahir di keluarga tersebut gitu kan. Iya kan? Iya. Secara juga ya kewajiban orang tua yang pasti ngasih nih sama anaknya, ngasih kehidupan yang layak gitu untuk anaknya gitu. Maksudnya kayak menurut aku tuh apa ya, kayak pasti jadi perang batin kan. Ini memutusinnya kayak gimana sih? Tapi akhirnya dengan bisa ngerem itu, dan caranya tuh dengan kayak aku sadar
privilege aku itu dengan kayak, jadi tiap apa yang aku lakuin, maksudnya tiap apakah menguntungkan orang, apakah merugikan orang, apakah yang aku lakuin ini merugikan rakyat kecil, ya maksudnya ya aku berusaha untuk coba maksudnya mengerti, bersolidaritas juga kayak gitu nih Mbak. Makanya akhirnya masuk sosiologi. Itu dia pengen memberikan sesuatu dari sisi lain nih yang Tasya bisa lakuin. Iya. Idealisnya tuh di situ ya. Karena kan banyak ngerasa dosa gitu. Iya. Anjing nih gue juga nggak pengen kali, tapi kayaknya ada sesuatu nih yang bisa gue lakuin buat orang banyak. Iya, gitu. benar. Maksudnya kayak banyak yang bilang kalau misalnya punya papa, maksudnya punya orang tua di partai besar, pasti otomatis anaknya ngikut ke situ. Iya. Cuman aku malah maksudnya mungkin karena aku terlalu sering mengamati, kayak papa kan datang dari partai besar ya. Iya. Jadi aku ngelihat kayak dari aku SMP, dari aku SD ngeliat kayak kayak gini banget sih mereka, maksudnya aku ngerasa tuh nggak benar gitu loh Mbak. Iya. Jadi makanya mulai berbeda arus gitu ya. Karena akumulatif melihat yang nggak benar itu dari kecil, jadinya ketika dewasa ada momen sadar ini tuh bukan yang secara pribadi Tasya pengenin ada di diri papa juga, di keluarga, dan di Tasya secara pribadi ya kan. Wow. Makanya itu ya, kalau dilihat-lihat nih postingannya Tasya, wow, itu yang bersuara lumayan vokal. Apalagi ini Tasya sering nyentil ini nih, Amerika Serikat. Ini jarang banget, anak muda generasi Z pula yang aware terhadap hal yang kayak gini. Mbak aja yang lumayan gangguan. Anda ini dasar. Mbak aja yang lumayan berumur ini bisa dibilang nggak berani sih, kayak ini bukan yang bisa divokalin gitu. Ini kalau boleh dibaca ya? Boleh dibaca nih? Boleh? Serius? Boleh. Oke. Oke, aku bacain ya. Amerika Serikat menggelontorkan $27 miliar untuk membangun proyek misil jarak jauh di sepanjang First Island Chain dan sistem pertahanan misil udara di sepanjang Second Island Chain. Terus proyek triliunan Amerika Serikat ini dinamakan Pacific Deterrence atau Inisiatif Pencegahan Pasifik, dengan tujuan utama secara spesifik untuk menyediakan pencegahan konvensional melawan China. Nah, jadi ini Tasya tuh kayak aware nih terhadap perang antar negara, perang antar suku gitu. Ini ada tetap nih, kalau si Alvin bilang tuh idealis ini nih Kak gitu, idealisnya Tasya nih gitu, yang selalu yang renyah nih kalau aku perbincangkan setiap chatting sama dia, kayak gitu. Dapat dari mana sih itu semua? Anda ini dari Twitter sih. Nggak apa-apa nih di posting di Instagram. Nggak apa-apa. Menurut Tasya tuh gimana sih sebenarnya dengan perperangan antar negara kita yang wah ini kayaknya nggak kemakan deh sama kita warga kompleks. Iya berarti nggak kemakan ya. Cuman kenapa aku ngebangun awareness soal itu, karena kadang tuh orang sadar di sini tuh apa sih impactnya buat kita, kayak nggak nyerang dapur kita, kayak gitu. Selama masih harga telur harga Rp2.000 mah nggak apa-apa lah, gitu, nggak apa-apa lah. Apalagi anak kosan juga sama aja hidup gitu, makan Indomie, makan sarden. Gimana? Cuman karena
mungkin banyak buku sejarah yang aku baca yang kalau aku perhatiin tuh kalau masalah konflik bahkan dari perang dunia kemarin tuh belum selesai, cuman ya masih berbuntut panjang. Yang maksudnya yang masih terkena impactnya tuh kebanyakan tuh negara-negara yang ada basis militer di negara itu kayak Korea. Jadi maksudnya yang aware soal itu tuh kebanyakan negara-negara yang diduduki lah, maksudnya nggak diduduki kayak ada basis militer. Kayak dengan adanya basis militer di negara itu otomatis kan negara Amerika tuh siap perang gitu loh, dan itu bakal impact ke negara mereka, makanya mereka raising awareness soal itu. Karena kan lagi tegang kan kalau Mbak tahu soal perang dinginnya, perang dagangnya Cina sama Amerika, kayak makin kencang sih maksudnya soal itu. Nah, ini kan kayak satu hal yang besar banget yang kita nggak bisa telan gitu, nggak semua orang bisa telan. Terus kayak apa ya, kita tuh merubah dunia aja tuh kayak nggak mungkin gitu. Yang ada dunia yang merubah kita. Contohnya Koronces. Iya kan? Iya kan? Kayak itu tuh kayak apa ya? Cuman orang-orang yang punya power gede yang bisa gitu. Kira-kira tuh nanti Tasya pengen punya visi yang seperti itu kah gitu, yang kira-kira punya power juga dan bisa, ini aku bisa membuat arus yang mungkin di masa depan bisa lebih baik lah. Kalau misalnya karena di sini maksudnya bener-bener kayak nggak ada apa-apa kayak gitu kan Mas. Tapi kalau misalnya aku pelajarin dari negara-negara yang menghadapi itu kayak Hawaii, kayak Guam, kayak Filipina, itu kan banyak basis militer Amerika Serikat kan di situ. Jadi mereka selalu bilang kalau misalnya kita tuh nggak mungkin bisa ngerubah dunia, satu orang tuh nggak mungkin bisa. Tapi kita bisa mulai dengan komunitas kita. Jadi kayak kinipan kita harus, maksudnya kekuatan kolektif itu berperan besar ketika kamu sama-sama sepaham nih. Iya benar. Iya kan, lebih kayak gitu. Kayak kita tuh nggak bisa, maksudnya kita harus memusatkan lebih ke orang-orang yang paling kena impact gede, kayak contohnya kinipan, maksudnya tanah mereka kan direbut kan, maksudnya buat dibikin sawit, pada direbut gitu, atau dinarasikan direbut. Jadi maksudnya kita sebagai maksudnya orang-orang kayak Palangka yang emang ada apa sih hari ini kayak gitu kan, nggak tahu apa-apa. Warga Palangka kan skip banget. Taunya chill, menikmati senja. Gitu tuh nggak bisa ngerubah dunia, tapi maksudnya kita bisa mulai dari orang-orang yang kena impact paling gede dari power penguasa gitu sih Mbak. Jadi mimpi aku sih bukan buat ngerubah dunia, karena kita nggak bisa ngerubah dunia kalau kita nggak bisa ngelakuinnya sama-sama gitu. Kayak kalau misalnya kita ngerubah dunia sendiri ya otomatis kan kita nguasain mereka ya gitu. Ini kan otomatis jadi keresahan Tasya kan. Nah, nih terakhir nih soal ini, kejadian terakhir-terakhirnya adalah soal bom. Nah, ini kan lagi hangat-hangat ya, bom yang selalu rutin terjadi dan itu selalu kayak di gereja gitu. Ada apa sih menurut Tasya dengan kejadian berulang ini? Ini kan pola berulang. Ada apa sebenarnya? Menurut Tasya ada kaitannya kan mungkin dengan? Menurutku kalau misalnya nggak menargetkan satu minoritas tertentu, ya kayak misalnya kayak gini, itu bukan nyerang agama ini, nyerang agama ini. Ya kalau misalnya nggak nyerang agama itu, kenapa nyerangnya di gereja? Kayak gitu kan, kayak ya serang aja di kantor presiden atau maksudnya dengan satu tempat yang mereka targetkan, ya otomatis dia nyerang satu komunitas itu kan Mbak. Maksudnya
Jadi ya aku kurang setuju sih sama narasi pemerintah yang nggak mengakui, bukan berarti pemerintah mengakui kalau benar perang agama dengan begitu jadinya rakyat perang, tapi kalau misalnya pemerintah mengakui, jadi mereka bisa ambil tindakan yang bagus, maksudnya mereka sadar kalau mayoritas itu sudah terlalu tidak beraturan. Iya, maksudnya terlalu ditutupi sih, maksudnya kayak kalau misalnya pemerintah nggak ngakuin itu bukan perkara agama sih, menurutku ya otomatis nggak dilindungin kan, ngerasa nggak dilindungin sih agama itu. Makanya karena kan kalau Mbak lihat berita yang naik setelah pemboman itu kan semua pemerintah tuh semua di media bilang kalau ini bukan soal agama, tapi ya udah jelas-jelas kan, maksudnya nyerangnya di gereja gitu. Ya kalau misalnya kayak nyerangnya di di Mabes Polri, ya otomatis kan nyerang polisi kan. Tapi kalau udah nyerang satu komunitas tertentu, wajar komunitas itu ngerasa nggak aman. Jadi perlu pengakuan gitu. Itu sih Mbak. Oh wow. Oh ini berat banget. Sempat ragu di awal kayak, nih aku bakal mengimbangi Tasya nggak sih secara obrolan. Nah, jadi tuh sempat kan yang dulu yang ada bom di mana ya, di Tamrin kalau nggak salah, dan ada hashtag kami tidak takut. Terus tuh Mbak tuh ada baca tuh di Twitter ada satu satu kaum minoritas yang bilang kayak gini, hashtag saya tidak takut itu bullshit. Kami tuh sebenarnya ketakutan banget dengan ancaman-ancaman yang selalu berulang setiap tahun. Dia bilang kayak gitu, dan kami tuh butuh perlindungan, dan ini tuh mestinya difokusin, dia bilang kayak gitu. Nah ini nih kontradiktif kan dengan apa yang digaungkan kami tidak takut itu. Kami tidak takut itu mungkin bagi kebanyakan orang yang merasa aman aja, bagi yang bagi yang menjalankan aktivitas ibadah di gereja dan kelenteng atau segala macam tuh merasa ketakutan gitu. Ini bisa aja terjadi selalu di tiap gereja mah gitu. Sebenarnya itu sih yang salah menurutku, yang orang kurang gali gitu loh Mbak, soal makna solidaritas. Jadi maksudnya kami tidak takut, tapi yang kena impactnya Kinipan, maksudnya kayak misalnya aku yang Mbak misalnya ngomong aku nggak takut sama pemerintah cuman ya pasti yang direbut tanahnya kan mereka yang di desa gitu. Kita nggak tahu, maksudnya kita nggak bisa memposisikan diri kita jadi mereka gitu. Makanya kebanyakan kita tidak mengalami gitu. Karena kita kan nggak mengalami, makanya kayak aku selalu tekankan kayak buat gali privilege yang kamu punya, yang kita punya gitu, biar kita tuh nggak merugikan orang lain. Jadi misalnya kita ngomong kayak mesti bikin status kan Mbak, ngomong mengatasnamakan Kinipan gitu. Kebanyakan yang bersolidaritas kan kayak gitu kan, tapi mereka tuh lupa sama orang-orang yang asli di sana apa yang udah mereka lakuin untuk orang-orang desa di sana gitu. Sejauh ini apa yang terjadi dengan Kinipan dan orang-orang desa? Ada berita-berita gitu nggak? Lebih sih nggak. Jadi hidupnya gitu aja, dan mereka yang bersolidaritas ini tidak ada jadi apa-apa kayak desa gitu. Sama kan kalau misalnya ngomongin Papua juga kan kayak gitu. Sama kayak banyak sekali yang kayak diskusi Papua misalnya di kanal-kanal yang besar kayak misalnya Metro kayak gitu, tapi nggak ada orang Papua aslinya kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak, maksudnya jadinya orang nggak tahu gimana sih rasanya jadi mereka sebenarnya gitu. Karena kebanyakan ya cuman embel-embel kayak aku tahu nih masalah mereka, kayaknya berusaha buat ngedengerin mereka sih kayak rakyat Papua maunya apa Kinipan maunya apa Iya juga nggak pernah ada nih gitu yang dapet mic terus ngomong
ini loh sebenarnya yang kami pinginin gitu. Iya, nggak ada kan yang maksudnya yang memang orang sana dan memang dia rakyat kecil sih, maksudnya kayak dia datang terus dia dikasih panggung gitu. Iya. Kan nggak ada kan. Iya. Kebanyakan mereka takut soalnya kayak kalau pulang Bisa. ntar diteror ya. Iya. Makanya kebanyakan tuh ya kayak teror di asrama aja kan sampai dimasukin ke kamar-kamar kan, mereka di Surabaya, di Jogja ditangkepin. Jadi kadang kayak kalau kita teriak-teriak soal bebaskan Papua tapi orang Papuanya ketakutan kayak gitu kan, Mbak tanya itu kan tadi. Iya. Kalau sebenarnya mereka tuh yang paling terpinggirkan, paling termarginalkan itu sebenarnya takut. Tapi mereka perlu orang-orang yang ada di posisi yang menguntungkan untuk ngasih mereka tempat juga, maksudnya ngasih mereka suara gitu sih Mbak. Kebanyakan belum, kalau aku lihat sih kebanyakan belum sadar soal itu sih, lebih buat nguntungin dirinya sendiri. Kan kebanyakan jadinya influencer artis ya. Aktivis terus jadi artis Iya, gitu. endorse habis itu. Endorse-nya terus strike forward, minta bayar. Sekian. Terus aja. Goreng terus. Oke. Nah, jadi Tasya ini tuh termasuk yang unpopular people tapi keren banget, very cool. Mbak bilang, Alvin tolong orang-orang yang kita undang yang unpopular people tapi very cool ini dikasih hashtag ya, Mbak bilang kayak gitu. Terus sejauh ini kan emang Mbak undang itu kita nilai IR, terus apa sih yang impact yang udah dilakuin gitu. Terus ngobrol lebih jauh, lebih dalam juga kayak gitu. Nah, makanya Tasya hadir di sini tuh kan emang Mbak udah lama tertarik tuh sebenarnya dengan isi kepalanya Tasya. Wow. Tapi kan banyak banget nih yang kayak setiap ngobrol sama Tasya tuh kepengennya selalu yang berat-berat gitu. Genghis nggak sih? Iya benar. Bisa kali obrolin fashion gitu ya kan, obrolin apa namanya gaya rambut gitu kan, ya kan make up gitu. Kita juga perlu kali obrolin yang lain. Iya. Lagi nyari sih Mbak. Tapi emang circle Tasya jadi nggak luas tuh karena emang orang selalu pressure-nya pengen ngobrol yang berat-berat sama Tasya jadinya ya. Kayaknya sih Mbak, mungkin kalau aku ngomong sih mungkin mereka ngerasa itu terlalu berat kayak. Jadi misalnya mereka ngomong yang santai, kadang aku ya pasti bawa-bawa yang berat kan, orang jadi ngerasa itu nggak asik kan Mbak ya. Kadang nggak tahu sih Mbak, maksudnya aku nyalahin dari seringnya dari sisi itu juga ada, terus pressure dari diri sendiri. Ya yang dari diri sendiri ada, terus dari luar juga ada. Iya gitu ya. Kalau dari luar itu lebih kayak kebanyakan tuh kayak takut gitu nggak, maksudnya aku takut kalau temenan gitu loh Mbak, kayak punya teman baru gitu, minder ya gitu ya. Leo minder. Introvert. Iya, kayak temannya itu aja. Iya. Mindernya kenapa? Kayak tidak memenuhi ekspektasi atau gimana? Atau demanding gitu. Ayo Tasya nongkrong, kita jam segini gitu. Kita dugem, kita tidak sober. Ayo Tasya, gue bisa sih tidak sober di rumah aja gitu. Lebih karena apa yang orang perbincangkan itu, kalau misalnya aku dengar kan, dengar mereka ngobrol tuh lebih nggak relevan sih menurutku Mbak. Kayak misalnya mereka ngomongin soal Atta Halilintar sama Aurel nikah, gitu. Menurutku bukan. Iya. Iya, berita yang penting banget kayak ini ada di Line Today. Jadi bahkan baru ini satu Line ceritanya. Terus di Line Today itu ini Raffi Ahmad pangling terhadap pas ketemu anaknya Yuni Shara. Penting banget, Bo. Iya, masukin berita itu penting banget. Itu yang kayak iya, itu yang maksudnya bahan obrolan orang di sini tuh kayak gitu Mbak, maksudnya kebanyakan tuh yang kurang nyambung sih. Jadi makanya ya akrab ya gitu-gitu aja kayak gitu.
Tapi pas sudah ngomongin Atta Halilintar atau ngomongin yang modelan kayak gitu, jadi sorry nih gue nggak bisa memenuhi demanding kalian soal obrolan itu nih. Iya bener. Makanya circle-nya jadi kecil dan ngerasa minder aja karena tidak apa-apa ngomongin Atta Halilintar. Kayak nambah beban aja gitu sih Mbak. Tapi ngikutin yang hits gitu juga nggak sih, kayak wow murah banget sama yang Siska Kol Tahu itu. Ngulik juga nggak sih? Ada di Twitter sih yang sering dibecandain orang di Twitter. Itu ngelihat kulit luarnya aja atau kayak kan Tasya sosiologi nih, ada nih yang Tasya bedah secara psikologis atau jenis-jenisan mereka tiba-tiba mereka naik gitu. Ada nggak sih ngulik-ngulik kayak gitu? Menurutku karena ya itu TikTok aja sih Mbak. Karena itu TikTok aja. FYP, iya benar maksudnya itu yang orang pengen kan, maksudnya demand buat viewersnya juga banyak, jadi ya mereka bakal bikin itu terus. Maksudnya kan ramai kan, maksudnya kalau Mbak lihat TikTok tuh yang humble bragging kayak gitu tuh kan banyak. Yang apa sih yang orang sekarang entertain orang tuh konsumsi modelan yang dimakan mereka adalah yang modelan bragging, kemiskinan dan kemewahan gitu. Iya benar. Banyak di TikTok kan kalau aku lihat sih kata Tita ya, orang seneng nontonnya karena buat bahan julid tapi tetap ditonton. Jadi kayak mereka julitin tapi mereka tetap tonton, kan kayak gitu kan siklusnya kalau di TikTok. Jadi menurut Tasya orang-orang yang ngetop lewat media-media yang kayak gitu tuh gimana sih? Risingnya gitu, yang tiba-tiba rising gitu. Menurutku itu karya juga nggak karya-karya banget. Iya gitu. Bener sih, lebih kayak mereduksi karya yang bagus tuh sebenarnya gimana sih? Karena kayak kebanyakan kan kayak kalau konten YouTube juga banyaknya ya soal Atta, soal yang Deddy Corbuzier, kayak gitu-gitu kan, maksudnya jadi orang nggak tahu gimana sih kualitas konten yang bagus, orang capek-capek bikin, biaya banyak kayak gitu. Mereka lebih seneng yang kayak gitu, yang maksudnya yang kontroversial. Kontroversial. Tapi menurut Mbak, jadi Deddy Corbuzier juga kayaknya berat deh. Ngundang orang yang kontroversial, yang dia mau nguliknya dari mana gitu, kayak ya tuh juga sebuah tantangan sih buat dia menurut Mbak sih. Jadi itu ada satu sisi yang ini kenapa sih Deddy Corbuzier ngulik siapa dulu tuh yang jilbaban? Tebak-tebak pemanggis. Itu yang gempa-gempa makan pentol itu. Iya, kan ketika pas di interview diajak podcast kayak ngapain nih gitu. Tapi mungkin di satu sisi Deddy juga anjing lah, susah ternyata gitu. Tidak ada isinya. Ya kan, kita juga harus mulai kayak gitu sebenarnya. Tapi ya itulah yang sebenarnya masyarakat saat ini kebutuhan konsumsi untuk entertainment kayak gitu. Kita sadar nggak sadar bahwa pernah nih obrolin juga ke teman-teman, kolam orang-orang yang julid, kolam orang-orang yang konsumsi bragging kemewahan atau kemiskinan, terus kolam orang yang mengkonsumsi seksis itu gede banget sebenarnya. Benar. Jadi orang-orang yang menurut Mbak rising di ranah itu tuh emang sadar kolam itu gede. Nah menurut Mbak tuh pintar sebenarnya. Tapi bener. Yang kita pikirin adalah kamu mau jadi apa dari situ, setelah itu mau jadi apa, impactnya bakal keterusan kan. Iya benar. Dan ini sesuatu hal yang baru sih menurut Mbak di ranah digital ya. Tapi kalau Mbak sih kayaknya emang nawaitunya bikin podcast ini emang ya berkarya, emang tulus aja gitu. Tulus, mudah-mudahan emang orang bisa mengambil sesuatu lah dari obrolan ini, bukan yang karena emang viral receh-receh itu gitu. Kecuali viral yang satunya itu. Nah, pernah ini nggak sih? Oh iya, kita buka nih salah satu contoh dari kolam yang Mbak bilang tadi, kolam kejulitan, kolam gosip. Nah, kita buka.
Randy Julian Miranda. Nah, ini tuh sebenarnya permainan kata-kata. Nih kalau kita baca lagi nih ya, anjrit Rara, gue nggak terima lo buka-buka aib gue ya di sosial media kayak begini. Kan gue bilang di cut kemarin bagian yang kurang pantas, ini malah dipertontonkan dan dijadikan judul podcast. Ini permainan kata-kata sebenarnya. Coba deh teman-teman lihat di link bio-nya Dera Rara, lihat nggak sih? Layak nggak sih buka aib orang kayak gitu? Dia bilang, jangan mentang-mentang gue udah balik ke Bali terus lo enak-enakan menyalahgunakan video gue ya, hati-hati, dia bilang gitu. Sebenarnya tuh ini adalah teknik marketing yang terselip, yang apa namanya, mencoba berselimut itu gitu. Sebenarnya untuk menggiring orang untuk mengulik video yang diceritain apa sih sebenarnya di podcast yang bawa waktu itu gitu. Cuman ada nih kolam yang mengkonsumsi kejulitan itu ternyata gede. Dan itu mereka tonton. Berpengaruh ya. Iya, sebenarnya itu makanya ada yang dijulitin terus sampai hari ini tuh sebenarnya seneng dia. Dia kayak horror attention gitu. Dia jadi itu kan kayak penyakit psikis kan jadi. Terus Adam pernah ngomong soalnya. Jadi ada yang narsistik, horror attention, gitu-gitu kan secara nggak sadar sebenarnya penyakit psikis kan, yang kalau udah melewati batasnya tuh dia jadi kayak berlebihan gitu. Iya benar. Tasya yang menurut Mbak lumayan mendalami soal mental dan mental health, kejiwaan gitu. Itu gimana menurut Tasya, orang-orang yang horror attention yang zaman sekarang semuanya kudu diposting nih di Instastory? Dan untuk dijulitin, untuk dijulitin atau dihamba-hambakan gitu. Hamba-hambakan kan berarti kekayaan atau dikasihani, kemiskinan berarti, atau seksis nih, kebuka, gay boy. Mbak kalau mau juga bisa gay boy, cuman nggak mau, nggak ke situ. Lebih baik berkaryanya ke lain gitu, yang menunjukkan isi kepala. Gimana menurut Tasya? Ada horror attention. Ini nggak pernah ada soalnya yang bahas horror attention. Menurutku harus kayak yang mereka nggak sadar itu ya, mereka tuh kehilangan privasi mereka gitu. Benar, itu yang pertama. Benar. Karena tapi kan itu yang menjadi mereka terpuaskan gitu. Privasi semakin diumbar, mereka mendapatkan atensi baik atau buruk, itu yang mereka sebenarnya bikin mereka jadi hidup gitu. Iya. Lebih kayak atau ternyata di dunia nyata mereka kesepian. Iya, maksudnya takutnya mereka nggak punya boundaries lagi gitu loh. Boundaries kayak batasan-batasan diri, kayak kayak maksudnya contohnya kalau yang kayak gitu kan di kayak paparazzi gitu loh, maksudnya jadinya banyak stalker kayak gitu. Takutnya dia membahayakan dirinya sendiri sih Mbak. Iya, takut. Apakah mereka nggak mikirin nih 5-10 tahun kemudian tuh ketika mereka sudah jenuh untuk melakukan itu, mereka mau ngapain gitu, tidak memberi makan psikis yang horror attention ini lagi, itu mereka bakal stres nggak sih? Iya benar. Kalau nggak dari sejak dini nih diberi batasan dan dikulik lagi, ternyata sebenarnya nggak benar nih secara psikis gitu ya kan ya? Iya benar, karena ya kebayang kan 5-10 tahun lagi tuh banyak orang gila. Iya. Jadi depresi gitu, bunuh diri, ntar lama-lama jadi kayak Korea lagi yang kesentil dikit terasa gitu terus. Karena kan job influencer tuh gak selamanya kan, apalagi kalau misalnya dia nggak punya branding. Menurut aku sih gitu. Kayak kalau kamu nggak di fashion atau kamu nggak di make up yang art kayak gitu, tapi kayak kamu cuman jual sesuatu yang bakal hilang atau orang bakal tinggalkan, takutnya bakal bikin depresi sih Mbak. Maksudnya karena dia nggak diperhatikan, kayak punya sense of sense of kayak nggak punya tempat gitu loh di dunia. Sense of belongingnya nggak ada gitu. Oh iya benar. Iya, takutnya
kayak aku juga berusaha kan kalau ngeliat orang-orang kayak gitu tuh berusaha untuk mengerti mereka kayak ini kasihan sih bakal nanti ya. Jadi semoga mereka punya teman-teman sih yang bakal setia temenin kalau ada. Iya, circle-nya pasti kecil banget. Iya. Karena mau keluar dari circle itu teman-temannya bermuka dua pasti jadinya kan. Iya benar. Di saat ini harus berbaik hati dengan dia, nunjukin ya udah nih teman gue, tapi di belakang julid gitu. Jadi dia akan ngerasa itu berseberangan secara personal, terus itu akan jadi insecure sih dia. Iya, jadinya ya. Karena jadinya temen-temen tuh kayak maksudnya bisa lebih mudah ditinggalkan sih ya, gitu. Karena dia nggak, egonya tinggi kan Mbak. Itu sih yang parah, kayak siapa sih yang mau temenan sama orang yang egonya tinggi, yang nggak punya simpati sama temen-temennya. Oke. Sekarang gini, kita melipir ke pembicaraan lain. Jadi kalau ditarik mundur lagi ke pembicaraan di tengah-tengah tadi, privilege yang Tasya punya sekarang tuh pada suatu hari Tasya bisa menggantikan dari segi pekerjaannya. Iya benar. Udah mandiri misalnya gitu. Udah mandiri. Apakah nanti idealis itu lama-lama akan terkikis karena tuntutan kehidupan yang sudah menjadi beda lagi atau gimana? Udah kebayang nggak itu? Kebayang sih Mbak, maksudnya kayak kadang apa yang kayak kita semakin tua kan pasti perlu hidup kan, maksudnya perlu makan kayak gitu ya, pasti masih bakal makan orang gitu, ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus ngikutin, itu sih yang maksudnya tekanan juga. Tapi ya memang harus dijalani kan. Iya. Suatu saat, karena tahu yang penting udah siap-siap aja sih, maksudnya kayak nyelesain sekolah, kayak maksudnya sebisa mungkin cari pengalaman gitu. Jadi biar bisa siap gitu ntar. Soalnya ya pekerjaan papa kan bukan selamanya juga. Iya, cuma 5 tahun sekali kan gitu Mbak. Jadi ya udah mulai sadar, maksudnya sadarnya dalam bentuk harus siap juga untuk menghadapi dunia kerja yang keras, yang penuh drama gitu. Oh ya, by the way itu kayak dulu Tasya udah pernah mencoba beberapa hobi. Iya. Hobi Tasya tuh kalau nggak salah dulu foto juga ya. Ada. Iya dulu. Seberapa jam nguliknya? Hebat kan saya mengingat itu loh. Kayaknya cuman setengah tahun deh Mbak. Setengah tahun. Kenapa bosen? Karena minder aja, maksudnya kayak ini kayaknya nggak bagus deh, aku foto kayaknya nggak bakal pernah bagus deh. Kebanyakan orang kan beralih kan karena itu sih Mbak, nyoba-nyoba hobi, momen-momen dimana di umur segitu tuh hobi masih nyoba banyak-banyak. Iya. Hobi apa lagi selain foto? Waktu itu pernah nyoba apa? Nyanyi, jangan kan kita fales. Enggak, Tasya. Kata Renner kita fales. Iya. Ya kita hadirkan Renner. Hah? Iya, dia pernah nyanyi fales tapi. Iya. Gimana? Itu ada hobi apa aja? Sebentar. Ini di sini. Iya, ada tisu. Biasanya aku nyediain cermin deh. Cermin aja. Iya. Ayo oke. Nggak kelihatan juga. Mas nggak? Nih. Sini. Aduh. Itu cermin pecah. Oke, udah. Siap, lanjut. Pernah nyobain hobi apa aja? Yang setelah fotografi. Berenang. Iya. Aku juga suka berenang. Gaya mengapung sih, tapi cuma beberapa detik. terus. Aku suka berenang sih malam. Terus ya apa lagi? Baca buku kan pasti banyak nih, apalagi di rumahnya Rainer tuh yang banyak buku bapaknya gitu kan. Iya.
Jadi sering lihat-lihat juga di situ. Iya. Banyak tuh, mantap tuh bukunya. Buku apa aja tuh kebanyakan? Banyak. Papanya suka sih kayak misteri gitu sih kalau aku lihat. Misteri. Heeh. Indigo jangan-jangan. Iya, suka misteri. Suka misteri. Heeh. Pernah baca buku misteri apa yang paling seru? Aku ya, Mbak. Aku cuma pernah baca Agatha Christie sih. Agatha Christie. Iya. Ceritanya apa? Kayak Kuntilanak itu. iya. Apa? Lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya yang misteri yang hantu-hantu aku takut sih. Oh iya? Iya, aku nggak berani. Nggak berani. Iya. Terus buku yang paling receh yang pernah Tasya baca? Receh tapi jenius gitu sebenarnya mah. Apa ya, Mbak? Apa ya? Kayaknya kalau untuk buku ringan Ya, tapi ya keren, maksudnya apa yang buku kita dua baca. Oh iya, itu yang ini ya, yang feminisme itu bukan yang ada kalau Aquarius gitu, itu enggak sih? Iya itu. Iya gitu. Anjing itu jenius sih. Itu sampai aku save loh. Tapi aku nggak save di mana ya, lupa. Tapi tetap aku save itu. Iya. Serius. Itu kayak relate sih. Sebagai sobat Aquarius itu sangat-sangat relate. Oke. Sebelum ngulik zodiak Tasya, ya, ada dua nih yang mau Mbak tanya nih. Tasya kan masih in relationship nih sama Rainer. Itu udah ngerasa true love nggak sih? bagi Tasya kayak true love, cinta sejati itu apa sih? Gimana? Gimana? Iya sih, sudah ngerasa. Halo Rainer. Apa yang menurut Tasya menjadi penting di dalam sebuah relationship? Ini kan lumayan lama ya, 3 tahunan ya? 3 tahun apa 4 tahun sih? Udah jalan 4 tahun. Yang penting komunikasi ya. Terus kan ada love language kan, Mbak. Ya, kalau Mbak tahu ada service ya, maintenance. Oke. Terus itu penting sih menurutku, kayak kalau kita saling mengerti kebutuhan pasangan gitu. Jadi biar kayak kalau ada konflik kayak gitu, kayaknya menurutku lebih bagus tuh kalau misalnya terbuka. Yap. Kayak jangan yang maksudnya dipendam terus meledak, karena itu tuh yang bikin kayak masalah tuh nggak selesai gitu. Karena masalahnya kan ditumpuk-tumpuk kan. Jadi mending kalau misalnya ada konflik sedikit tuh lebih bagus diomongin, cari jalan keluarnya bareng gitu. Baru ngerasain tahun-tahun akhir-akhir tahun terakhir ini sih selama pandemi. Jadi belajar banyak belajar, mendewasakan. Iya. Wow. Jadi tadi true love menurut Tasya apa tuh? Apa ya, Mbak? Dia bahas Kenipan mantap. Bahas yang lain mantap. Jawabannya panjang, Bo. Bahas bom. Oke. Tanya true love apa ya, Mbak? Ini yang selalu personality, orang punya pendapat beda-beda gitu. Iya. Gimana? Retasi gimana tuh true love? Menurut aku sih yang kalau aku tuh suka, maksudnya kalau hubungan itu yang kalau ada konflik tuh selesainya bareng-bareng gitu loh. Karena kalau maksudnya aku ngerasa konflik tuh bantu buat bangun hubungan. Jadi jadi setiap kami udah selesai melewati konflik tuh, aku ngerasa kayak hubungan tuh tambah kuat gitu. Iya. Walaupun Rainer tuh karakternya nggak suka ada konflik kayak. Iya. Kalau bisa tuh ya nggak ada masalah yang nggak ada masalah gitu. Jadi kerjaannya ngalah terus. Pak aku suka tuh maksudnya bawa konflik kayak gitu tuh karena aku ngerasa itu perlu diselesaikan. Iya, dan bisa ngebangun sama-sama. Jadi
kayak gitu sih Mbak. Berarti bagi Tasya Mungkin lebih ya, ke esensi yang untuk menyelesaikan masalah bersama kayak gitu menurutku teamwork gitu sih Mbak. Jadi true love adalah teamwork, Iya. kerjasama. Iya. Karena kalau tidak kerjasama bertepuk sebelah tangan. Iya. Jadi apa namanya? Apa sebutannya kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Hah? Apa bahasa Inggrisnya? Tapi siap sih. Iya itu. Consider love. Wih. Ya, berarti itu adalah sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan perasaan. Wow. Iya. Gitu. Iya. Role model. Siapa? Ini deh yang dari ini dulu, dari yang apa namanya, terjauh dulu, ntar yang di lingkup Palangka. Terjauh sosok siapa nih? Hitler? Oh, jangan lain Donald Trump. Siapa ya Mbak? Ini Kim Jong Un. Aku role model aku orang-orang wanita kulit hitam Afrika. Siapa tuh? Namanya Assata Shakur. Dia sempat dipenjara sama polisi karena gabung sama Black Panther Party. Jadi terus dibawa kabur sama kolega-koleganya ke Kuba. Jadi sekarang dia kayak tinggal di Kuba gitu, nggak bisa balik lagi ke Amerika. Itu sih role model. Oh wow, kayaknya aku pernah baca deh postingan itu ada di Instagram kan? Iya. Sebentar, aku cek dik. Kurir Kuyang. Ini jangan-jangan ya. Ada nggak? Ini yang berjilbab bukan? Oh udah aku Udah di take down? ini Oh iya benar. ini mamanya. Oh wow. Ini dia ada buku puisi gitu juga kan? Iya. Assata Gitu. Assata. Dan masih hidup. Apa? Wow. Kalau yang Indonesia, bukan Asanti dong, bukan. Indonesia. Bukan. Raditya Dika. Kayaknya kalau Dustin. Babi Cabita. Bukan. Dia jenis banget sih. Bikin yang itu zodiak itu beda loh, sumpah. Terus pakai lagu planet fantasi bukan ya? Suwe. Siapa Indonesia role model? kayaknya kalau artis Enggak dong kalau artis. Atau ada artis? nggak ada sih. Enggak ada artis. Ya paling kayak Tara Basro gitu. Tara Basro. Suka sih yang main-main di film yang bagus. Dia picky ya. Dia ngelihat apa namanya benang merahnya dulu Iya. sebelum dia ambil itu film gitu. Iya. Suka itu. Siapa lagi? Ada tokoh khusus nggak? Kalau misalnya Giring Niji jangan-jangan. nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya, nggak ada. Oke, Tara Basro. Terus kalau Palangkaraya, bokap dia bilang, bokap yang selalu mengalah. Hai papa. Palangkaraya. Barara aja deh. Sulit. Ada nggak? Ada dong pasti kayak role model nih vokal nih orang nih gitu. Yang beda gitu. Pasti kan kita selalu memilih orang yang beda. Bukan yang melakukan hal lebih baik, tapi ini cara berpikir beda gitu. Isi kepalanya aneh gitu misalnya.
Trainer jangan-jangan. Kayaknya teman-temanku sih. Teman-teman. Iya. Kalau modelnya teman-teman. Iya. Keren-keren ya mereka ya. Iya. Iya. Soalnya mereka kadang yang selalu ngingatin buat jangan terlalu serius, kayak jangan terlalu mikirin hal yang di depan, kayak kamu masih 20 kok. Masih 20 tuh masih jauh banget. Iya, jadi mereka yang selalu ngingatin aku sih. Itu role model aku, Mbak. Oh, wow. Kayak mereka buat aku untuk buat selalu ngingatin buat selalu napak kaki gitu. Siap, break bentar. Ini akan ada badai kayaknya. Iya. Tapi untung kita ada di Getar Paltu. Aman nih. Oke. Lanjut. Sebelum benar-benar badai. Lanjut Tasya. Ini Mbak akan mengulik soal zodiak Leo. Dia pasti akan tertawa-tawa karena apalagi Mbak lumayan sering kan kayak ngupload soal zodiak gitu ya. Suka ngeliatin nggak sih? Enggak ya. Mana nih? Ghosting zodiak. Pernah di ghosting nggak sih? Pernah. Sebentar. Atau Tasya pernah ngeghosting orang? Pernah juga. Ini Cancer, ini Pisces si lele, ini Scorpio, ini Virgo, ini apa? Taurus, yang ini apa? Kode Capri, ghosting zodiak. Libra kan Bang Bima. Iya. Libra itu bucin parah. Aries, kayaknya ini nih. Nah, Leo ini kalau ngeghosting katanya, ghostingnya zodiak Leo. Leo nggak akan ngeghosting kamu kok, tenang aja. Mana mungkin Leo menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memarahi kamu dan mencecar segenap kesalahan yang sudah kamu perbuat. Untuk apa menghilang kalau emosi bisa melayang? Jadi kalau untuk urusan naksir, Leo juga tidak akan tiba-tiba menghilang hanya karena kurang serang, ya nggak sih? Iya kan? Mereka akan bilang dengan jelas kalau tidak tertarik lagi sama kakak, katanya. Hal ini karena Leo sudah terlatih untuk nolak-nolakin orang secara kamus mereka. Untuk apa ditaksir kalau naksir duluan lebih penuh dengan tantangan. Jadi lebih suka naksir orang daripada ditaksir. Iya benar. Ya, iya sih, si Leo yang aku kenal juga seperti itu. Iya. Pernah selingkuh nggak? Pernah. Oke, kita cari selingkuhnya Leo. Ini Scorpio, ini Aquarius. Astaga, Aquarius mah cuek. Ya nggak sih? Aquarius tuh bodo amatan. Iya, bodo amat dan emang common sense-nya tuh menghindari problem. Iya benar. Rainer Aquarius kan? Rainer Capri ya? Capri. Aquarius tuh banyak teman Aquarius. Pisces. Ini apa nih? Cancer, mana sih? Scorpio. Hah, mana? Astagfirullah, Libra. Gemini. Anjir. Astaga, kok Aquarius lagi? Virgo. Oh my god. Satu lagi nih terakhirnya. Pernah selingkuh nih. Oh, Taurus. Mana sih? Wah, ini dia dapat. Oke, jadi Leo itu prideful katanya. Kita bicara pride setingkat dewa yang kalau salah sedikit saja bisa menjadi narsisme tingkat kabupaten. Iya. Sehingga selingkuh pada Leo adalah soal harga diri yang terluka. Jadi kalau misalnya Leo pernah diselingkuhin, itu adalah sebuah harga diri yang sangat tuh. Iya benar. Itu. Kakak punya pacar Leo dan tanpa sengaja memuji orang lain, minggu depan juga akan ada laporan ke kakak kalau dia jalan sama yang lain. Gitu nggak sih, kayak ngebalas gitu. Kakak selingkuh, Leo akan selingkuh pangkat 2. Tapi itu dulu kok Mbak. Bener berarti ya.
Tapi tidak akan terjadi lagi karena sudah clear. Terus karena sebatas pembuktian menjadi selingkuhan Leo tidak menjamin kebahagiaan. Jadi maksudnya tuh sebenarnya pelampiasan aja sih selingkuhan kamu, benar nggak sih? Benar. Terus ada yang baper. Terus Leo kalau diselingkuhi, wah dia bilang yakin. Ini kayaknya pasti jadi simbol yang meledak-ledak itu tadi. Kakak disuruh nulis surat wasiat dulu kalau mau selingkuh dari Leo katanya. Karena akan dimatiin semati-matinya. Kakak akan merasakan sensasi dikurung dalam drum terus dilempar petasan renceng. Segala-gala kepedihan duniawi akan diberikan secara gratis dari Leo yang harga dirinya sudah kakak lukai. Iya. Bener. Oke, komplit sudah. Jadi Tasya dari yang obrolan ringan, obrolan rada berat, nggak ada brief. Ya. Dan ini spesial banget. Ini nanti kasih hashtag ya. Yang tadi unpopular but very cool. Yoi. Nah, jadi terima kasih banget udah datang, sudah nyempetin waktunya disambi mengerjakan tugas, ya kan? Aduh, tetap aku idolaku. Perlu kalian tahu sebenarnya rumah Tasya di Pengkolan. Dan rumah Alvin di belakang. Jadi sebenarnya kami adalah komplotan. Sebenarnya tetangga. Iya. Minum dulu. Minum. Ya, kita akhiri podcast Walby Channel kali ini bareng Anastasia Ering yang bokapnya adalah anggota kompleks Sangga Buana. Iya, itu bener. Lebih benar. Khawatir dia tadi anjing aku keceplosan. Tenang, bridgingnya bener ini ya. Kan kita warga kompleks Sangga Buana. Yoi. Kita akhiri dengan damai podcast berkualitas kali ini. Yang lain juga berkualitas, ditonton ya guys. Subscribe jangan lupa. Thank you. Kayaknya mau badai bentar lagi. Bye.